Welcome to Mahir Trading Live. Halo trader forex, selamat datang di channel Mahir Trading Live. Channel ini dibuat untuk mahir forex mulai dari pemula hingga expert. Analisa ini menggunakan trading system supply demand imbalance. No indikator, no news, no volume, no fundamental, no earning announcement. Hanya menggunakan rectangle dan trend line serta dibantu dengan exponential moving average, Anda bisa mendeteksi pergerakan harga futures di semua time frame. Supply demand imbalance bisa digunakan di semua instrumen investasi di dunia seperti forex, gold, stock, cryptocurrency, stock index, CFD, commodity option, ETFs, bond, dan lain sebagainya. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Perlu diketahui bahwa analisa ini sifatnya trading disclaimer, jadi hanya sebagai rekomendasi untuk trading harian dan mingguan. Halo trader, selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live. Pada kesempatan kali ini, tanggal 19 November 2022, saya Yudi TW mencoba mengkonfirmasi bahwa potensi pergerakan weekly market outlook dari tanggal 21 November hingga 25 November 2022. Seperti yang kita ketahui bahwa ada potensi pembalikan harga yang saya jelaskan pada minggu kemarin dan kemungkinan besar akan terjadi minggu depan ya. Jadi sebelum melanjutkan, mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ya. Oke, baik teman-teman semuanya, silakan bergabung di Theta Academy yang nantinya akan membuat teman-teman bisa berpenghasilan ya. Oke, kita lanjut ke ini aja ya. Kita langsung ke sebentar. Ya, kita lanjut ke kalender ekonomik ya dari tanggal 21 hingga tanggal 25 November 2022. Oke. Terus kita lanjut. Yang pertama yaitu di minggu pertama ya, hari Senin itu European Central Bank Lagarde speak. Di sini medium semuanya ya. Biasanya kalau hari Senin itu jarang yang ada high impact-nya ya. Kita lewatin saja ya, current account, Chicago Fed, Nationality, Activity Index, dan lain sebagainya ya. Terus kita lanjut ke hari Selasa tanggal 22 November. Nah, ini RBA Governance Law Speak ya. Ini impact-nya terhadap mata uang Australian dollars. Ini current account dari zona euro tidak dia low impact semua. Nah, ini jam 21.30 waktu Makassar, cut ya. Retail sales ini high impact. Konsensusnya 5,1 dari previousnya 7%, berarti ada penurunan ya. Nah, ini nggak bagus ya buat Kanada ya kalau begini ya. Ini berarti melemahkan Kanada, biasanya seperti gitu ya. Retail salesnya juga sini 0,5% dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut ke hari Rabu, Wednesday. Ini masih low impact Australian jam 6 pagi ya. Pagi-pagi jam 6 waktu Jakarta ya, jam 5 pagi. Ini warna merah ya, high impact. Konsensusnya 52,2, previousnya 52,7, berarti juga ada penurunan sedikit ya. Terus lanjut ke ya ini di Jerman jam 16.30 waktu Makassar, European S&P Global Service PMI. Nah, ini impact kuat ini biasanya ya. Kalau S&P ini zona Jerman, ini zona Eropa ya. Ini kita lihat di sini Novembernya malahan terjadi kontraksi ya, penurunan ya. Nah, ini nggak bagus buat Jerman, dan di Eropa ya juga, zona Eropa kontraksi juga 47 ke 47,3 ya, 48 61, cenderung ini melemah. Dan ada juga Inggris mengeluarkan S&P Global Manufacturing PMI-nya juga. Nah, ini malah penurunan juga ya, konsensusnya turun semua ya. Ini nggak bagus ya buat pound sterling. Kemudian untuk Amerikanya pada hari Rabu ya, inisial jobless claim konsensusnya naik ya, dari 225 menjadi 222 menjadi 225 ribu ya tenaga kerja.
S&P Global Manufacturing-nya berkontraksi juga dari 50,4 menjadi 49,9, tapi nggak begitu signifikan. New home sales ya, minusnya berkurang ya, konsensusnya ya. Ini bagus ya buat mata uang US dollar untuk month of month-nya, untuk Oktobernya malahan ada penurunan ya di sini. Michigan Consumer Sentiment-nya juga dari 59,55 ya menjadi 55. Ini berkontraksi juga. Naik turun lah biasa. Terus kita lanjut masih di hari Kamis ya. Hari Kamisnya di sini high impact. Ini dia. FOMC minutes jam 3 subuh ya. Ini harus ditunggu-tunggu. Kebijakan Amerika dalam beberapa bulan ke depan akan ditentukan pada meeting ya di FOMC, yaitu jam 3 atau jam 2 waktu Jakarta ya di sini ya. Ini high impact. Terus tidak ada keputusan suku bunga, belum ada. Terus IFO Business Climate ya, dari konsensusnya ini naik ya. GBP, Ramsden, Peel dan lain-lain sebagainya. Ini Winspeak juga ini dari Dewan Gubernur ya di Bank Sentral Eropa. Speak semua mereka ini, nggak tahu speaknya di mana. Yang jelas bukan di Indonesia ya, atau terus untuk hari Jumat yang terakhir, retail sales dari New Zealand dollar, Kiwi ya. Kiwi dollar itu retail salesnya malah bagus ya, konsensusnya bagus ya dibandingkan dengan ininya. Untuk di Jepang masih low impact semuanya. Ini GFK confidence-nya turun. Nah, ini bagus ya. Minusnya berkurang. Terus non-farm payroll dari Swiss juga ini 5,3, 5,4, ini ada kenaikan di sini, tapi low impact ya terhadap Swiss. Terus selesai ya, tidak ada lagi. Jadi mungkin teman-teman bisa dicek langsung ya, ketika sebelum trading Anda, sebelum OP Anda sebaiknya melihat dulu ini jam berapa OP-nya, pantau waktunya ya. Jadi jangan ketika sudah OP tiba-tiba harga bergerak, lah ada apa ini, ada apa kan, pada panik semua kan, biasanya begitu ya kalau tradingnya. Oke, dari kalender ekonomik kita selesai dan kita sekarang menuju ke DXY ya. DXY kita lihat di sini ya, monthly time frame. Nah, harganya itu sudah kena di area demand ya. Ini saya aktifkan dulu ya, lupa tadi aktifkan. Oke, nah ini sudah kena area demand ya. Dan saya memiliki keyakinan bahwa setelah dia menyentuh demand, price akan kembali ke area supply kembali ya. Berarti ada kemungkinan uptrend, tapi untuk bisa jadi juga harganya masih dia sideways di sini dan kemungkinan besar bisa turun juga ke 103. Tapi untuk melihat peluang untuk minggu depan, kita lihat di time yang lebih kecil lagi ya, yaitu di time frame weekly ya, weekly chart. Kita lihat di sini, ini warna merahnya kuat sekali ya, benar. Setelah dia ada penurunan lagi menuju ke area demand ya, demand, dan ini tidak tersentuh sama sekali. Ini efeknya biasanya kalau candle begini adalah candle reversal atau pembalikannya. Selama ini tidak tereliminasi, berarti price berpotensi kembali lagi menuju ke area supply di area 110 ya untuk DXY. Jadi ada penguatan US dollar mungkin 1 minggu, ini 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, nobody knows ya, nggak ada tahu waktunya. Yang jelas arahnya sudah mulai akan naik ya untuk DXY, ada potensi correction. Jadi waspada aja untuk di forex dan di cryptocurrency. Untuk time frame daily chart kita lihat memang selama minggu kemarin ya, ini 1 2 3 4 5, ini candlenya 1 2 3 4 5. Jadi satu minggu itu memang agak sideways, tapi cenderung sideways-nya up ya. Kalau kita lihat di time frame H4 H1 itu cenderungnya dia sideways-nya up, dan ini saya lihat di sini kalau dia respected, dia di sini ada potensi bullish ya dari DXY untuk time frame daily. Yang terdekat adalah area 109, ini strong ya, strong supply, ini strong supply ya. Ini sudah ini satu sekali tidak expected ya turun ke area demand, dan ini tidak tereliminasi. Kalau saya perhatikan di sini chartnya oke
Ini bagus sekali buat DXY, ada potensi kenaikan di time frame daily ya. Oke, kita lanjut sekarang ke euro dollar dulu ya. Euro dollar, wait, oke. Ya, monthly time frame. Monthly time frame, sini kita lihat ya. Di sini price sudah menyentuh area supply ya. Nah, ini dia pas dia sudah kena di area flip zone-nya, di situ ada potensi pembalikan untuk monthly ya, menuju kembali ke low dengan target di 0.86 dalam beberapa bulan ke depan ya, bukan beberapa minggu atau beberapa hari. Beberapa bulan ke depan diperkirakan sampai ke kuartal kedua 2023 ya. Untuk time frame weekly chart, nah ini dia sudah menyentuh area supply ya, area supply, dan berarti dia kembali lagi menuju ke area demand kan, tentunya seperti gitu ya, simpelnya. Jadi kalau dia kembali ke demand ya berarti ada potensi untuk downtrend ya, untuk hari, untuk minggu depan dan beberapa minggu ke depannya lagi ya. Kita lihat di time frame daily chart, nah ini dia sudah menyentuh area supply ya. 1 2 3 4 5, ini 5 candlestick satu minggu di sini sudah terbentuk new supply baru, dan ini price sudah mulai mengarah menuju ke 1.007 yang terdekat di sini ya. Kemungkinan besar bisa jarak tempuhnya sekitar waktu tempuh sekitar 2 mingguan lah, kemungkinan besar ya. Mana tahu dia sideways atau dia langsung ngegas, dia langsung ke sini. Yang jelas ini harus ditutup ya. Kemudian kita lanjut ke time frame H4, nggak jauh beda dengan time frame daily. Potensi yang terdekat adalah 1.02692 tereliminasi, kemudian 1.014. Yang jelas untuk minggu depan ada potensi untuk price downtrend, dan saya tidak yakin price akan naik kembali ke sini ya. Jadi sudah selesai kenaikannya, dibalas dengan penurunan, karena kita ketahui bahwa potensi dari pergerakannya di sini kita lihat berapa pip ya, kenaikannya euro dollar dari 3 November ya, awal bulan, hingga kemarin ya tanggal 15 November itu sudah 700 sampai 800 pip ya, 750 pips ya. Jadi wajar jika ada terjadi correction dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pound dollar. Pound dollar kita lihat di sini monthly time frame dulu ya. Monthly time frame, nah dia price sekarang sudah berada, dia belum menyentuh area supply-nya ya. Dan saya memiliki keyakinan untuk beberapa bulan ke depan dia akan kembali setelah terjadi kenaikan yang signifikan dari ini sekitar 1.600 pips ya. 1.600 pips luar biasa, ini kita ukur di sini menurut saya. 1.600 hampir 1.700 pips ya. Jadi wajar jika akan terjadi correction yang dalam setelah kejatuhan di beberapa bulan sebelumnya hampir 2.000 pip. Untuk time frame weekly chart, nah price sekarang sudah memang sudah tereliminasi ya. Kalau misalnya terjadi maksimal dia kembali dulu ke 1.2 dan 1.2 kembali lagi ke area demand ya, ke area demand di 1.12. Jaraknya antara base ke base ini adalah sekitar 765 pips ya. Kalau Anda, mudah-mudahan ini sudah mengarah ya. Dan kalau saya perhatikan di time frame daily chartnya di sini, dia sudah menyentuh area supply 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. 4 kali berturut-turut tidak bisa ditembus juga ya. Tidak bisa ditembus, sehingga berpotensi price akan downtrend ke 1.15. Jaraknya dari current price sekitar ke area proximal line sekitar 340 pips. Kita pantau saja ntar untuk minggu depannya. Time frame H4-nya juga gitu. Nah, ini fresh ini ya. Fresh. Wow, ini empuk sekali di sini. Coba Anda pasang sell di sini, stop loss-nya di sini. Dengan ini 1, 2, 3, 4, 5. 1:5 ya kalau Anda di time frame H4. Anda tahan ke sini ya, mungkin sekitar 1 minggu Anda bisa memperoleh sekitar 500 pip ya, kali 1 lot udah 500 juta ya. Oke ya, kita lanjut ke Australian dollars ya, Aussie dollar ya, monthly time frame. Nah, setelah yang saya sebutkan kemarin, setelah dia naik ke area supply, sekarang memang price memang sudah berada di area supply ya.
Dan kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi, di time frame weekly chart, kita lihat price sudah menyentuh area supply ya. Setelah menyentuh supply ya pasti dia menuju ke demand. Ini fresh, di sini fresh, di sebelah kiri di sini pasti ada fresh lagi, tapi saya tidak gambarkannya. Target jangka panjangnya dia kembali ke sini, jaraknya dari current price itu sekitar 700 hingga 800 pips ya. Wow, 0,55 lah targetnya ya untuk jangka panjang sampai kuartal kedua 2023. Untuk time frame daily chart, nah ini sudah mulai tanda-tandanya ya. Kemarin dia coba untuk naik, tidak kena ini, berarti respected. Silakan Anda sell ya. Target terdekat di 6504, yang paling jauh adalah 6282. Ini adalah area compression ya. Ada potensi price akan terjun ya untuk minggu depan, mungkin dalam beberapa minggu ke depan, 2 minggu sampai 3 minggu ke depan ya. Kemudian lanjut ke time frame 4, hampir sama case-nya dengan time frame daily chart. Price sudah menyentuh area supply di sini, sudah tersentuh berkali-kali area resistannya susah ditembus sekali di sini ya. Berarti price ada potensi yang terdekat di 6618. Di area proximal line menuju yang terdekat adalah 6419, jaraknya adalah sekitar kurang lebih 250 pip ya. Boleh dicoba ya. Oke, kita lanjut ke Kiwi Dollar ya. Masih di major pair. Kiwi Dollar monthly time frame. Monthly time frame price sudah membreak area supply dan potensi ini tidak tersentuh lagi kemungkinan besar, dan price akan kembali lagi menuju ke area demand di area proximal lainnya di 5812 ya. Terus kita lanjut ke time frame weekly chartnya. Time frame weekly chart price sudah menyentuh area supply, dan saya tidak yakin area kotak warna merah ini tersentuh kembali, dan dia akan lanjut dari area supply menuju ke area demand ya di 5809 ya, area proximal, dan lanjut di 5580-an ya. Kemudian lanjut ke time frame daily chart. Nah, price sudah memang berusaha ya dalam waktu 1 2 3 4 hari keempat tidak tembus-tembus ini, berarti ini adalah area resisten, strong resisten kuat ya. Secara teknikal memang setelah dia menyentuh area swing high di sini, dia balik ke demand, narik sentuh lagi swing high ini, dan price akan kembali lagi ke bawah ya. Memang itulah hukum dari supply dan demand ya. Untuk time frame 4, price sudah menyentuh area supply dan sini tereliminasi, berarti respected, dia sini terbentuk new supply baru, dan price akan terus terjun ke 6022 5984 area distal line ya, kemudian ke area 5877 ya. Jaraknya sekitar dari current price sekitar 273 pips ya. Nggak begitu besar ya, tapi kalau mau besar di pound sterling aja tradingnya. Oke, lanjut ke indirect currency adalah dolar yen ya. Dolar yen monthly time frame. Monthly time frame kita lihat di sini, price sudah membreak area base, tapi bukan jaminan bahwa price akan terus terjun ke 135.72. Coba kita cek dulu ya di time frame weekly chartnya dulu ya, dan dia masih malu-malu ya, dia belum menyentuh ini, dan kemungkinan besar ada potensi karena memang sudah di 61,8 pembalikannya ya. Kita buatkan dua skenario. Skenario pertama dia langsung naik ke sini ya. Skenario kedua dia turun dulu ke area 137 proximal line maksimal di 135. Dari sini baru price akan naik kembali ke 147, mungkin dalam 2-3 minggu ke depan lah ya untuk nyampe ke area sini. Tahu lah ya nih gerakannya kuat karena memang ini sudah memenuhi syarat ya. Menurut saya dia sudah menyentuh area flip zone-nya, dan price akan kembali menuju ke area supply. Lanjut ke time frame daily chart, kita lihat. Nah, ini saya bilang tadi memang dia kemarin jatuh dan dia cenderung sideways. Ada kemungkinan price akan kembali dulu ke sini ya, ke sini, tapi dia sudah menyentuh area flip zone-nya di sini ya, area sini flip zone. Bisa dia akan naik dulu ke atas ya, karena mungkin dia tutup dulu sini, mungkin dari sini dia turun dulu ke sini, dari sini baru dia nanjak lagi buat new high baru lagi ya. Kita pantau terus ya. Time frame 4-nya kita lihat di sini ada potensi price akan kembali dulu ke sini ya, 141. Dari 141 skenario pertama dia turun dulu ke 137.52, dari itu baru dia akan naik kembali ya. Seperti yang saya jelaskan di time frame daily tadi. Oke, sekarang kita ke Kiwi Dollar ya. Kiwi Dollar monthly time frame. Monthly time frame
Targetnya yang memang saya canangkan kemarin adalah di area 1.3044 dan cenderung sekarang harga di 1.33862. Jadi belum ada potensi pembalikan ke sini arah sini ya. Tapi bisa jadi dia bisa langsung naik kembali ya dengan target di 1.444 ya targetnya di sini ya. Untuk time frame weekly chartnya kita lihat di sini dia sudah membreak di sini, bisa jadi dia naik dulu ke area ini. Kalau kita tarik di sini Fibonacci retracement-nya, nah dia Fibonacci-nya, tarik, tarik dari swing high ya menuju ke swing low, dari sini kita tarik. Ya. Nah dia sudah di 61,8 hampir ya, 61,8. Kemungkinan ada potensi price-nya sama kayak Ian tadi ya, dia ke area ini base di sini ya, kembali ke sini dulu, baru dia turun ke sini, baru dia naik lagi ke atas ya. Agak beda dia dengan major pair ya. Terus untuk major pair maksudnya direct currency-nya maksudnya. Kemudian untuk time frame daily chart kita lihat di sini. Nah, ini dia sudah berada ini di break nggak ini ya? Ntar. 272 ini berapa loh ini? Oh, tereliminasi ini ya. Seperti tadi di time frame weekly ya. Nah, ini terbentuk new demand baru di sini ya. New demand baru, biasanya harga akan terkerek dulu ya. Ini sudah menyentuh, belum menyentuh supply. Kemungkinan besar untuk mana lagi hilang lagi nih ya. Oke. Kemungkinan besar setelah dia menyentuh area supply baru price balik dulu ke sini ya. Dari sini ini belum tersentuh, baru dia price akan naik kembali ke atas ya. Mungkin ya 2 mingguan, 3 mingguan ya. Terus ke time frame 4. Nah, ini saya bilang tadi ya, atau mungkin dia skenario-nya dia turun dulu ke sini ke 3200 baru dia akan naik dulu. Ini sudah tereliminasi ya di sini. Ini fresh semuanya di sini, ini new demand baru di sini. Dan price sudah menyentuh di sini ya. Di sini area new supply ya. Sudah tersentuh satu kali, dua kali cenderung terbreak, ada potensi price naik dulu ke sini, dari sini dia akan turun naik ke bawah. Yang terakhir indirect currency adalah dolar Swiss ya, dolar Swiss monthly time frame kita lihat di sini ya. Nah, ini price sudah menyentuh area supply dan ini sudah tereliminasi, ada potensi price akan terus kembali ke 9270 dalam beberapa bulan ini atau bulan depan ya. Untuk time frame weekly-nya saya perhatikan di sini. Nah, ini kuat sekali ya. Wajar kalau ada correction-nya. Correction-nya sampai mana? Menurut saya correction-nya sampai di sini. Menurut saya. Sorry, maksimal sini base ke sini. Ya, ke area flip zone di sini, baru dia akan turun dulu ke sini. Karena syaratnya belum terpenuhi. Tapi kalau lihat flip zone di sini, berarti price-nya memang sudah mulai akan kembali ya. Time frame daily chart-nya juga kita lihat di sini. Dia belum memenuhi syarat untuk turun dan ini kemungkinan besar area pantulannya di sini. Dari sini baru dia akan drop dulu ke sini. Target saya memang di 9227 tapi dia nggak kuat, dia naik dulu kemungkinan besar ya buat swing dulu ke atas. Time frame 4-nya hampir sama tadi ya dengan time frame H1 apa daily ya. Oke, yang kita tunggu-tunggu adalah gold ya. Gold monthly time frame. Nah, ini dia sudah menyentuh area supply ya. Ya, monthly-nya ya. Tapi ingat, ini belum tersentuh sama sekali, ini fresh. Kemungkinan besar harga akan back kembali. Target yang terdekat adalah terjauh adalah di 1350-an di sini, area flip zone di sini ya. Tapi kalau kita lihat di monthly itu tidak begitu jelas ya. Kita cek di sini di time frame weekly chart. Nah, price sudah menyentuh, ini area swing-nya di sini. Dan dia sudah menungkik ya, udah hammer, ada potensi untuk beberapa minggu ke depan price akan terus turun menuju ke sini, bahkan di bawah 1600 ya, di area 1579 ya. Untuk time frame daily chart ya, ini respected dengan di sini ada potensi ini strong demand ya, ini akan ditutup dan kembali price ke 1629 dalam beberapa minggu ke depan ya, atau bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Mungkin dia buat swing dulu ya, dia buat wave dulu ya, wave-nya 1, 2. Baru dia akan kembali. Yang jelas arahnya sudah mulai downtrend ya, kembali ya ke bawah ya. Time frame 4 juga begitu, hampir sama.
Ini respected dia price di sini ya. Berarti price ada potensi akan mengalami downtrend ya. Dari current price mungkin besar hari Senin price akan naik dulu ya ke sini ya, naik sini ke area sini baru dia akan terjun kembali ke sini. Ini adalah santapan ya, enak sekali ini ya. Jaraknya sekitar dari current price 400 pip ya. Wow ya. Kalau satu lot berarti 400 juta ya Pak ya. Yummy ya. Oke, yang terakhir adalah oil. Potensi pergerakan oil di monthly time frame tetap pada downtrendnya ya. Ini sudah menyentuh area supply ya. Ini bulan kemarin, nah ini sudah membreak area demand di sini. Potensi masih downtrend. Untuk time frame weekly chart dia respected price di sini, berarti ada potensi price mungkin dia akan sideways dulu ya, kembali ke sini baru dia akan terjun ke 72.35 dalam beberapa minggu ke depan. Untuk time frame daily chart ini dia fresh di sini fresh, dan saya tidak yakin price akan kembali ke atas, cenderung dia akan menabrak ke area 72 di sini ya. Sekarang di area 80-an ya. Bisa jadi sideways. Ini nggak mungkin sideways, ini langsung terjun ini ya, menurut saya ya. Time frame 4 juga begitu, malah dia sudah mulai nanjak ke atas ya. Time frame 4 maksimal dia kembali ke area sini ya Pak ya, ke area 84. Dari area 84 baru dia akan terjun ke 78,3 dan membuat new low baru di 76.29. Jaraknya sekitar berapa ini, 83 ya, 830 pips ya jaraknya ya. Oke, sekian dulu mungkin analisa singkat saya dari Coach Yudi TW. Semoga bermanfaat buat teman-teman untuk arah pergerakan market untuk dari tanggal 21 hingga 25 November 2022 ya. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin mengoleksi buku supply demand imbalan dari saya, silakan menghubungi Japrik sendiri atau ada di kolom deskripsi ya. Kita sudah siapkan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat, salam cuan, wassalam. Thanks for watching.